Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kau memberikan contoh Santo Timotius dan Titus, kedua murid Paulus, teman seperjalanan Paulus, yang akrab bersama Paulus, yang menjadi uskup Efesus dan Kreta, Timotius dan Titus. Semoga kami meniru dan meneladan guru kami, sehingga kami menjadi serupa seperti rasul-rasul yang lain. Sedia diutus kemanapun kami mampu dan dapat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kemarin kita merayakan Santo Paulus Rasul, seorang rasul yang agung, yang luar biasa, yang mempengaruhi seluruh gereja dimanapun berada. Seorang rasul yang sangat dibentuk oleh Yesus menjadi rasul yang besar. Hari ini kita merayakan dua orang murid Paulus, Timotius dan Titus, teman seperjalanan yang disebut sebagai anak-anak oleh Paulus, di mana mereka melihat cara Paulus mewartakan kabar gembira, cara Paulus berkhotbah dan membentuk komunitas-komunitas, sehingga kemudian Timotius menjadi uskup di Efesus dan Titus uskup di Kreta. Ya, jadi kita melihat gereja awali dibentuk berdasarkan magang. Jadi melihat, merasakan apa yang dilihat oleh guru seperti Yesus. Ya. Dan juga seperti Paulus bagaimana mendidik, membina dengan dekat secara kelihatan, ya. Lihat perkembangan apa yang terjadi dan bahkan menulis surat kepada Titus dan kepada Timotius supaya tetap tahan, tetap kuat dalam proses pelayanan mereka. Saudaraku terkasih dalam Kristus, tentu saja Titus dan Timotius adalah pewarta kabar gembira kemanapun mereka berada, dipilih, dibentuk menjadi uskup, menjadi pemimpin jemaat dan seterusnya. Itu adalah suatu tugas yang harus diberikan oleh kita semua sebagai pengikut Yesus. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk melihat satu hal yang mungkin sangat penting di dalam kehidupan kita sendiri, komunitas, tapi juga kehidupan keluarga yang kita sebut dengan kaderisasi, proses kaderisasi. Proses pembinaan, proses pembekalan, proses training, proses yang membentuk seseorang menjadi seorang rasul yang mumpuni, yang hebat dan penuh kekuatan dan penuh keberanian. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda untuk merenungkan ada satu atau dua kata yang akhir-akhir ini cukup penting untuk kita renungkan sebagai proses pembinaan, yaitu yang disebut dengan coaching atau mentoring. Coaching itu adalah seperti seorang pelatih sepak bola yang mendidik anak-anaknya bagaimana harus menendang bola, bagaimana harus menggiring bola, bagaimana harus latihan fisik, latihan tubuh, gerakan-gerakan tertentu yang harus diperhatikan supaya tidak lecet, supaya tidak patah kakinya dan seterusnya, adalah suatu yang setiap hari dijalankan terus-menerus. Katakanlah seperti hal yang kita lihat dalam diri tokoh sepak bola yang terkenal, Ronaldo atau Messi. Ya, seorang pelatih mendidik dia bagaimana harus menggiring bola, bagaimana harus dilatih, berapa kali dia harus berlari, berapa kali harus sport, harus gimnastik, harus kemudian gerakan-gerakan tubuh tertentu, ya, supaya bisa mengecoh lawan dan seterusnya. Nah, kemudian dengan latihan tersebut akhirnya si pemain sendiri yang harus menjalankan itu, gitu loh. Yang harus menjalankan itu, ya, dengan tekun, dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh setiap hari, dan tidak bisa satu hari 1 jam dan seterusnya, sampai dia menguasai sungguh-sungguh ahli di bidang itu. Demikian juga misalnya pernah saya lihat seorang pemain piano dari Korea, di mana dia hanya mempunyai jari
tangan yang terbatas sekali karena cacat dan seterusnya. Tetapi dengan latihan yang keras oleh ibunya, bahkan dipukul dengan penggaris tangan sehingga dia bisa bermain dengan kekurangan dan keterbatasan itu dengan katakanlah sempurna daripada yang seharusnya kita jalankan. Itu yang kita sebut dengan coaching. Jadi melatih kita untuk dengan keras, untuk dengan sungguh-sungguh, untuk dengan berkorban. Nah, banyak kali untuk melakukan itu supaya terjadi proses yang kita sebut dengan internalisasi. Ya, internalisasi atau interiorisasi. Apa yang kita ingin wartakan itu kita resapi, kita hayati, ya. Kita resapi supaya mengubah mentalitas kita menjadi mentalitas yang tangguh, yang kuat, yang seksama, yang sungguh-sungguh memberikan buah yang hebat, ya. Demikian juga dengan mentoring. Jadi mentoring itu adalah setelah coaching lalu mentoring, melihat apa yang sudah dia lakukan, mengkritik, menambahi, bukan memarahi, bahkan melatih lagi, membentuk lagi dan seterusnya dengan keras. Ya, itulah yang sebetulnya terjadi pada para rasul. Supaya proses Yesus yang menyelamatkan, menebus, dan ajaran-ajaran Yesus diresapi dan kemudian diwartakan dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Saudara, berapa kali bapak dan ibu mengeluh kepada saya tentang anak mereka, ya, yang di zaman ini malas, katakanlah begitu, kemudian tidak peduli lagi dengan kehidupan keluarga, ya. Terlalu banyak lihat HP, bermain medsos dan seterusnya. Ya, kemudian baru saja kena PHK. Ya, kemudian kita lihat, pertanyaan saya sederhana kepada orang tua itu, apakah anak ini dimanja? Apakah anak ini dimanja? Ya, orang tua mengakui memang dimanja. Dan itulah, ya, kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mentraining anak kita dengan karakter, dengan sifat, dengan kekuatan. Ya, kita tidak bisa lagi terlalu memanjakan anak-anak kita, tetapi sungguh-sungguh memberi makna kehidupan supaya dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan kerap kali harus juga keras, ya. Bahkan bukan hanya keras, tegas, ya. Supaya anak tahu bahwa hidup itu harus dipertanggungjawabkan, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak hanya enak-enakan, tidak hanya semaunya saja. Jadi orang tua juga harus mentraining anak justru ketika masih kecil. Ketika anak sudah besar menjadi sulit untuk berubah, tetapi ketika masih kecil masih adalah pembentukan, masih ada proses dan seterusnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, di lain pihak saya melihat juga ada keluarga yang sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana anak itu dilibatkan dalam kerja bapak dan ibunya. Anda perhatikan bagaimana orang-orang Tionghoa mendidik anaknya untuk melatih anaknya untuk berjualan, ya. Berjualan di warungnya dengan mengetahui harga-harga barang tertentu, barang ada dan seterusnya. Maka kita melihat bagaimana saudara kita orang Tionghoa yang memberikan pendidikan, training, memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan perspektif dalam hidupnya supaya mereka berjuang menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, menjadi pribadi yang berkarakter, ya. Saudara, di zaman yang serba inovatif dan kreativitas ini, tidak bisa tidak bahwa kita mempunyai tanggung jawab juga untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkan hidupnya, melihat ke depan. Demikian juga dengan sebagai anggota rasul-rasul gereja yang memiliki keberanian, memberikan kekuatan, berani mengorbankan hidupnya demi Kristus. Dan itu berkat pendidikan dan bentukan, ya, orang tua kepada anaknya. Maka Paulus memuji, ya, ibu dari Timotius dan dan kakek nenek juga Louis dan Eunike yang telah mendidik Timotius. Berkat didikan orang tua dan neneknya itulah maka Timotius menjadi orang yang baik.
Demikian juga kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang berkarakter, ya. Tidak hanya bertanggung jawab secara duniawi, secara finansial, secara apa, tapi juga secara iman. Kita mendidik anak kita untuk pergi ke gereja dengan memberikan pemahaman apa arti misa, apa arti ekaristi, mendidik anak kita untuk membaca kitab suci. Kenapa anak kita tidak suka dengan kitab suci? Karena kita sendiri juga tidak suka dengan kitab suci. Karena kita sendiri juga tidak senang untuk bergaul dengan kitab suci. Saya masih ingat dulu, ya, ketika saya ikut kakak saya perempuan, suaminya siap kali membaca kitab suci dengan menuliskan di kertas kecil di temboknya itu tanggal sekian dari ayat sekian dan sekian dan sekian dan sekian, dan itu saya lakukan juga tanpa saya sadari. Saya ingat ternyata itu saya lakukan juga ketika melihat kakak ipar saya membaca kitab suci. Meskipun saya tidak tahu, tetapi pada waktu itu saya sadar bahwa saya meniru apa yang dilakukan oleh kakak ipar saya. Dan sekarang saudara, saya mencintai kitab suci dan sangat mencintai kitab suci dan ingin sabda Allah itu juga menjadi kuat dalam diriku, ya. Maka itulah tanggung jawab Anda sebagai bapak dan ibu membentuk anak Anda untuk semakin mencintai Yesus, semakin mencintai kitab suci, semakin mencintai gereja Katolik, dan itulah bekal yang harus Anda miliki dan Anda sendiri yang harus memulainya. Semoga seperti Paulus, kita mendidik orang-orang, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita semakin mencintai kitab suci karena kita sendiri adalah teladan dalam menghayatkan iman kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda. Semoga karya kerasulan, karya misi gereja dilanjutkan oleh anak-anak kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.